Di tempat wisata itu enjoy aja bang, nggak ada masalah apa-apa, kayak orang wisata biasa. Singkat cerita udah selesai wisata, gue balik lah bang, masih dia yang bawa. Pas udah mau turun ke perbukitan, itu udah Delman bang. Delman. Ini gue masih ingat banget, 2 anak, 4 ibu-ibu, sama 1 kusir bapak-bapak. Dan itu gue ada kecelakaan kecil bang, gue nabrak Delman itu. Pas ketabrak itu, kalau ditabrak pasti kita marah dong bang. Pasti ada lah ibu-ibu ngoceh-ngoceh gitu kan. Ini enggak bang, semua yang ada di Delman itu diem, dan semua yang ada di Delman itu tertuju matanya pada gue semua dengan tatapan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama gue Nardi di sisi lain. Dan kita sekarang ada di segmen kita tidak bahas dalam satu sisi. Untuk sebagian orang yang belum pernah menginjakkan kakinya di Bandung, akan sangat bertanya-tanya, apa yang membuat banyak orang berkunjung ke Kota Kembang ini? Jawabannya, karena Bandung memiliki daya tarik tersendiri. Selain wisata alam yang sejuk, pusat perbelanjaannya yang murah, hingga kuliner yang lezat selalu menjadi incaran. Banyak orang yang menghabiskan waktu liburnya ke kota yang satu ini. Tapi, bagaimana jika liburan yang harusnya bersenang-senang malah menjadi suatu momen yang menakutkan? Salah satunya yang dialami oleh narasumber kita yang satu ini. Seorang yang mengalami kejadian horor saat perjalanan menuju Bandung, tepatnya di Tol Cipularang. Dan tidak hanya itu saja, ia menjelaskan bahwa dirinya sempat melihat salah satu hotel yang dimana ternyata hotel ini adalah hotel gaib. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Langsung aja kita gaskan masuk ke ceritanya. Oke, Bang B, sudah siap? Siap. Silakan Bang B. Oke, perkenalkan nama gue Bahri, biasa dibilang panggil aja Bang B. Ya. Gue punya cerita di tahun 2017, tepatnya di tanggal 17 Juli kalau nggak salah saya ingat. Itu gue dan teman-teman gue memutuskan untuk pergi ke Ranca Upas Bandung. Nah, namanya gue ini termasuk pemula bang. Pemula yang istilahnya pengen ngerasain istilahnya makan atau minum di luar rumah gitu. Di luar rumah sambil bikin tenda gitu. Istilahnya kalau kata orang itu camping ya. Camping ya. Singkat cerita di tanggal 17 itu jam 3 kalau nggak salah itu gue berangkat. Nah, memutuskan berangkat untuk 6 orang. 6 orang itu di jam 3 itu gue ngerasa gue bisa bawa mobil tapi kayak aneh aja, kayak di hati gue tuh kayak ngeganjil aja, kayak nggak pede untuk bawa mobil bang gitu. Biasanya kan gue kemana-mana biasa bawa mobil pede gitu ya, sejauh apapun juga pede. Gue ngerasa itu kayak nggak pede buat bawa mobil, kayak seolah-olah kayak gue baru bisa bawa mobil untuk perjalanan tempuh Bandung. Nah singkat cerita, gue dan teman-teman gue jalanlah menuju Bandung. Di sekitaran kalau nggak salah itu jam 4:30, kalau nggak jam 5 bang. Itu udah memasuki Tol Cipularang bang. Tol Cipularang. Itu kalau nggak salah di kilometer 93, kalau nggak
93 sampai kilometer 97. Nah itu gue menemu keanehan yang menurut gue tuh apa ya ganjil lah ya. Gue ini sebenarnya orang perasa bang sama hal-hal kayak gitu. Cuman gue istilahnya nggak mau yang diambil pusing lah. Istilahnya cukup gue tahu aja kepribadian gue tuh ada hal-hal kayak gitu ya kan. Cukup gue tuh kayak istilah kita tuh kayak punya 2 kepribadian. Singkat cerita di jam 5 saat itu masih terang banget ya bang ya. Itu gue mau nyalip. Posisi mobil gue tuh lagi di tengah. Gue mau ke tengah dulu. Terus abis ke tengah gue mau ngindarin truk yang ada di depan gue. Nah sedangkan yang di tengah ini kan ada mobil bang. Gak mungkin dong gue nyalip mobil di tengah itu. Keadaan posisi jalan itu nanjak bang. Ya gak terlalu nanjak banget sih menurut gue ya. Lumayan sedikit nanjak lah. Nah gue memutuskan untuk nyalip mobil ini, 2 mobil ini ke bahu jalan bang, ke kiri. Nah sebelum gue mau mendahului bahu jalan, gue ngelihat mobil Fred itu di spion gue kenceng bang. Ya kira-kira kecepatannya 187 sampai 200 km per jam. Dan itu menurut gue sih kayak nggak normal juga untuk nyalip yang kecepatan seperti itu. Nyalip lah. Set dan sampai gue goyang mobil gue itu kayak ngebuang karena angin dia tuh kencang banget. Ngebuang. Nah seketika teman-teman gue ini nih yang di mobil itu pada tidur bangun bang. Bangun. Ada apa? Kayak gitu. Nggak apa-apa. Apa tuh namanya? Tadi gue nyalip mobil katanya. Nyalip mobil iya. Lu nggak ada mobil katanya. Nggak ada mobil tadi mobil Fred hitam gitu. Enggak ada mobil katanya. Lu nyalip apa katanya? Lu kenapa lu ngantuk kata gitu. Enggak gue nggak ngantuk, gue tadi nyalip mobil katanya. Dan itu pas gue tuh mobil itu nggak ada bang. Di depan muka mobil itu harusnya kan kalau nyalip itu kan kelihatan di depan ya. Iya. Ini nggak kelihatan, mobilnya nggak ada. Yang kelihatannya itu dari spion belakang pas udah ke depan itu mobil itu nggak ada. Bukan nggak ada karena udah mendahului tuh bang, emang nggak ada jejaknya udah hilang gitu aja. Nah singkat cerita nyampe lah udah ke Bandung bang, udah mulai jalan-jalan menanjak ya. Di situ gue agak aneh juga nih, mudah-mudahan sih gue nggak akan terjadi apa-apa ya dalam perjalanan ini ya. Gue masih tetap pede, gue jalan terus, tetap masih gue yang bawa. Udah kalau nggak salah tuh kemungkinan tuh mau nyampe ya. Tapi sekitar 10 km lagi lah. Gue udah mulai jalanan gue tuh udah mulai naik, semakin naik. Nah, ini titik yang paling tinggi kalau menurut gue ini. Nah, gue naik di kayak satu tanjakan gitu. Mata gue tiba-tiba digelapin bang. Sekisaran 3-5 detik. Dan yang gue lihat itu nggak ada jalan. Di jalan depan gue tuh kayak kosong gelap gitu. Nah pas udah gue dibikin melek 3-5 detik itu kan gue melek, tiba-tiba di depan mobil gue tuh kayak tebing bang. Gue mau ngantem batu itu dan gue rem mendadak. Dan teman-teman gue yang tidur bangun semua. Nah singkat cerita teman gue ini kan megang map ya bang ya. Harusnya kan kalau ada tujuan mau nyampe itu ada kayak ada petunjuk dong kayak belok kanan kayak gitu kan. Nah dia tuh pegang map. Dia tuh gue nggak tahu dia itu denger instruksi Google Map ini apa enggak. Intinya gue kelewatan bang. Dari Gapura masuk Rancaupas. Kalau dulu tuh emang ada Gapura bang, tapi kalau nggak tahu deh kalau sekarang udah direnovasi apa enggak ya. Gue belum ke situ lagi. Ada Gapura 2017 tuh, tapi kalau masuk tuh gelap banget bang. Gelap banget, kelewatan lah bang. Nah terus gue tanya sama navigatornya, kita kok nggak nyampe ya? Gue gituin kan. Sebenarnya gue nggak tahu ini kelewat apa enggak, tapi kok gue nggak yakin nih buat masuk ke situ. Gue berhenti menepi, dan gue nengok temen gue yang cowok itu. Pas kenapa nggak yakin? Katanya. Enggak, soalnya tadi gue ngeliat Gapura tapi gelap, masa iya masuk situ? Tapi tunjukkan arahnya bener nggak ke Gapura itu? Iya bener, katanya. Cuman gue kayak nggak pede aja buat masuk kayak gitu, ngasih tahu buat belok, kayak gitu. Yaudah, sekarang begini, kita udah posisi udah malam, biar kita nggak nyasar, kita tanya petugas
yang kalau nggak orang-orang yang sekitar di pinggir jalan deh, Ranca Upas itu di mana gitu ya. Kita cari lah bang, cari, ketemulah kayak hotel bang. Gue juga nggak tahu itu hotel beneran apa enggak, gue nggak tahu namanya. Itu hotel lampunya oranye semua bang, oranye semua. Oren semua, lu tau kan lampu-lampu oren yang kayak buat kamar mandi gitu bang, yang lampu-lampu jadul gitu kan, itu oren semua. Dan itu ada posko security, dan gue nggak tahu itu kabut atau asap, itu gue juga bingung. Ini gue kayak di dalam cerita horor gini kan, kayak di film-film yang pernah gue lihat kayak ada asap-asap atau kabut gitu kan. Kalau ada security mobil mau masuk ke portal, otomatis disamperin dong bang. Iya. Ini nggak ada yang nyamperin gue bang. Dan gue bingung, siapa yang kita mau nanya ke siapa lagi? Mau nanya ke siapa lagi nih? Sedangkan kita ini kayaknya nggak mungkin ada pemukiman, sedangkan di situ kayak banyak hutan-hutan gitu kan. Tapi gue anehnya kok di sini ada hotel, gue nggak tahu itu hotel apa. Dan itu juga nggak tahu hotel bener apa enggak. Pas gue pengen turun sendiri tuh takut bang, nyawa takut. Gue nggak pede nih buat nanya. Ayo bareng-bareng lah, turun semua, turun lah. Nah gue nggak, pas turun bang rame-rame, gue nggak tahu itu orang apa tuh namanya keluar dari mana, tiba-tiba ada di depan pos itu bang. Sedangkan pos itu sepinggang aja kelihatan orang. Jadi kalau kita duduk kayak gini tuh kepala badan tuh masih kelihatan gitu bang, kayak orang ngobrol gitu. Dan itu gue tiba-tiba ada di depan pos itu. Yang lebih gokil lagi, gue nanya kan, dan dia dengan kalau nanya kan kita kan tatapan gini ya bang. Ini tuh enggak, dia nunduk ke bawah bang. Pas gue nanya, Ranca Upas di mana? Mohon maaf pak, Ranca Upas di mana ya? Kalau orang yang istilahnya kayak orang biasa ya, nanya, oh Ranca Upas sebelah sini mas, arahnya gitu ya. Dia enggak. Terus dia cuma nanya, tujuanmu apa di sini? Gitu ya? Iya. Tujuanmu apa di sini? Oh saya mau camping aja pak, mau kemah gitu kayak pramuka zaman dulu kayak gitu. Kamu kelewatan, kamu putar balik, ada gapura, kau masuk. Gitu. Nah pas gue tanya temen gue, bener nggak tadi ada gapura? Iya bener, gue ngeliat ada gapura tapi gelap ya pak. Nah, dia nggak ngomong. Yang gelap itu apa? Dia nggak ngomong. Nah singkat cerita gue bilang, itu pak terima kasih pak infonya, saya lanjut jalan. Temen gue masuk nih bang. Gue puterin mobil balik gue, arah udah muter balik tuh bang, posisi bang, arah ke Ranca Upas nih. Ya paling nggak jauh lah, 1 kilo, kalau nggak 500 meter ya. Masuk, nah pas gue udah mau nanjap gas bang, ini mata gue tuh kayak penasaran bang, mau pengen menuju ke orang itu. Gue tengok lah dia bang. Pas gue tengok, orang itu nggak ada bang. Hilang. Gue juga aneh. Gue masih positif bang, masih positif lah, kayak positif. Sampai masuk gapura Ranca Upas itu kan gelap tuh bang. Pas dulu tuh masih batu-batu tuh bang, terus kalau jalan tuh masih selip-selip gitu bang. Kayak kalau jalan kencang salah, jalan pelan juga ya selamat tapi pelan gitu bang. Gitu kalau kencang pasti roda kita kayak kegelincir lah gitu ya. Singkat cerita masuklah ke Ranca Upas itu yang gelap bang. Nah di situ ban gue sempat selip bang, cuman nggak lama, ya sekitar 1 menit lah. 1 menit ban gue selip, dan itu kan memberhentikan mobil gue ya bang. Nah tetap nyorot, dan itu kan kabut tuh turun kan. Itu bener-bener lampu kuning itu bener-bener ya emang kalau lampu kuning emang bermanfaat bang buat lampu kabut ya kan. Ini nyorot ke depan, itu gue ngeliat rusak bang, matanya merah ngadep ke gue. Rusak. Lewat di depan mobil gua, dia berhenti terus nengok ke gua, lah matanya merah. Ya gua feelingnya kalau kita kayak mata kucing ditambah lampu gitu, mata nyala ya bang. Gua masih positif aja. Apa tuh namanya? Ada rusak 1. Udah, ya kalau menurut gua rusak dia jadi sih bang, udah cakep lah ya. Tanduk-tandukku juga. Matanya merah nyolot ke gua. Terus gua bilang, pas udah mau jalan, ayo jalan gitu. Ntar lu ada rusak. Gitu.
rusak katanya. Gak ada rusak katanya. Nah yang lihat gue doang bang ternyata bang. Temen lu gak ada yang lihat? Gak ada yang lihat. Agak aneh juga nih. Gue masih positif bang, masih positif. Gue buat ngeyakin teman-teman gue tuh kalau istilahnya kita nggak ada apa-apa gitu ya kan. Dan gue juga ke situ ya namanya baru pertama kali gue pengen seneng nggak haruin kayak gitu. Nah gue masih belum mau bahas itu bang. Terus jalan lah bang, masuk ke pos yang pembayaran itu. Bayar lah kalau nggak salah tuh dulu masih berapa ya, 30.000 atau 25.000 gitu ya. Bayar, terus dia bilang, kamu udah kemalaman kesini kata dia gitu ya. Tapi kalau mau ngecamp nggak apa-apa gitu. Pas udah bayar, ngecampnya di mana? Terserah kamu bebas, cari aja lapangan aja kata gitu. Oke lah kalau dia udah instruksi bebas ya berarti gue juga nggak tahu dia pengen buru-buru ngomong itu karena ngantuk apa enggak. Emang dia pas tiba-tiba dari pos tuh sarungan gitu bang, kayak orang kedinginan mau bener-bener ngantuk lah gitu ya. Pas udah sarungan. Oke lah gue lanjutin perjalanan buat nyari lapangan bang. Ketemulah lapangan. Nah pas itu gue ngeliat warung. Nah gue tuh bilang, dia ada warung tau gitu emang gue nggak usah beli di Indomaret kayak gitu. Apa tuh namanya? Pas udah kayak gitu, apa namanya? Gue turunin perlengkapan gue kayak tenda-tenda tuh bang, tenda-tenda. Nah gue di sini bawa 2 tenda. Dan ini gue pergi 3 cewek sama 3 cowok. Nah ya gue mikirnya 2 tenda itu, 1 tenda buat cowok-cowok, 1 tenda lagi buat cewek-cewek ya bang. Nah sehingga cerita, nah karena gue nggak bisa dulu tuh nggak bisa bangun tenda gitu bang, nggak tahu caranya gitu. Itu yang buat stick tenda itu apa namanya? Itu rem itu tuh patah bang. Jadi tenda itu nggak berbentuk sempurna, tapi kayak segitiga. Jadi karena patah itu tulang-tulangannya mereka itu. Pas udah patah gitu kan, satu tenda bentuknya aneh dong. Jadi kecil harus segede gitu kan. Satu lagi sempurna. Oke di situ gue masih belum ngerasain apa-apa bang. Nah pas udah udah mulai bikin tenda, gue mutusin buat ngopi pakai gelas plastik yang bisa orang-orang suka ngopi itu bang. Nah pas gue bikin kopi itu minumlah kopi. Cuman ya mungkin di sini karena gue nggak tahu mereka ini mau niat ganggu atau mungkin tujuan gue jelek apa gimana ya bang. Nah gue ini buang sampah ini sompral bang, sembarangan. Namanya gue istilahnya belum ngerti hal kayak gitu bakal digangguin gitu ya bang. Gue buang aqua ini sompral. Nah itu baru sekali bang. Beberapa jam lagi gue ngopi dengan buang gelas plastik ini ke belakang. Nah yang keduanya ini, yang ke belakang ini kayak semak-semak gitu bang, ke belakang. Nah singkat cerita, udah malam nih bang, sekisaran jam 12. Setengah sampai jam 12 malam deh. Itu udah kayak mulai ngantuk deh. Nah tiba-tiba itu temen gue yang harusnya tendanya buat cowok-cowok cewek-cewek. Nah satu tenda itu masuk ke temen gue cewek cowok. Ya karena istilahnya gue yang nggak saling ngerti kali ya bang ya. Mungkin kalau saya sekarang tuh saling ngerti cewek cowok. Akhirnya yang satu juga cewek cowok. Nah gue sama temen gue satu lagi mutusin buat tidur di mobil. Karena tendanya cuma 2, nggak mungkin dong gue yang satu udah cewek cowok, satu tenda buat ber4 orang bang, nggak muat kan. Akhirnya biarin aja cewek cowok, dan gue cewek cowok juga, cuman gue di mobil, ya kan. Nah yang ini udah tidur, yang ini masih bercanda-bercanda bang di dalam tenda karena masih dengar suara kan. Nah gue berdua di depan tenda. Dan itu gue udah ngerasain mulai dingin banget bang. Dingin banget tuh kayak, ya masih dingin-dingin normal gitu ya. Dingin-dingin normal. Lama-kelamaan kok ini dingin banget bang. Otomatis gue memutuskan buat masuk mobil aja yuk. Udah dingin banget soalnya. Udah dingin banget. Nah dia masuk, gue keluar lagi. Nah gue sambil tinggal-tinguk mastiin teman gue tidur apa belum bang. Pas udah tidur ternyata udah sepi bang. Dan gue ngeliat HP tuh, kalau HP kan ada kayak buat suhu dingin gitu ya bang ya. Itu gue kaget bang. Lu tahu di HP gue itu 16 derajat bang. 16 derajat. Udah kayak bener-bener AC bang. Kalau menurut gue ya.
gue juga nggak tahu tuh pada saat itu normal apa enggak suhu itu gitu kan, karena gue juga baru pertama kali juga ke Bandung itu, ke Rancau Pas itu maksudnya ya. Nah gue masih tetap positif bang. Oke akhirnya mutusin masuk. Nah temen gue duduk di tengah, nah gue ini duduk di belakang, ya kan. Singkat cerita tidurlah gue berdua tuh. Nah di jam 12:30 malam itu gue dengar suara berisik bang. Ternyata pas gue cek suara berisik itu gigi temen gue itu yang cewek, dia bergetar bang, kayak gitu, kayak istilahnya tuh apa tuh hipo ya, hipo gitu. Pas gue lihat muka dia biru bang, muka dia biru, gigi udah beradu, kedinginan, panik lah gue ya bang. Nah gue minta tolong sama temen gue itu, nggak ada yang bangun. Akhirnya gue memutuskan untuk ada warung itu, gue cek warung itu. Pas gue mau minta tolong itu, gue ternyata minta tolong doang. Ternyata dia ada sewa sleeping bag ya, sleeping bag, karena ada bacaannya. Pak ini sleeping bag ini selimut bukan ya? Iya itu buat apa? Kayak buat selimut tapi kayak kanguru gitu, kayak kantongan. Saya mau pak satu. Mau yang kecil apa yang gede? Kalau yang gede ini yang punya TNI tebal banget. Yang ini dulu pak, gue pakein. Dia masih hangat bang dikit, hangat. Cuman suara giginya tuh udah nggak ada. Cuma masih kedinginan bang gue lihat. Dan dia tidur. Dia tidur, gue pun tidur. Terdengar lagi lah di jam 1 apa setengah 2 gitu. Giginya bunyi lagi bang. Kedinginan lagi. Nah gue niat mau nyewa lagi kan. Pas mau nyewa lagi, gue disaranin sama yang punya warung. Kalau nggak pakai punya yang TNI aja deh, tebel. Itu udah panas banget kalau mau saya. Yaudah akhirnya, yaudah sini disewain lah satu, dipakein apa tuh namanya, udah hangat tuh bang, udah hangat tidur lagi, kebangun lagi belum sampai setengah jam bang, 10 menit dia kedinginan lagi. Gue tanya, lu kedinginan? Iya gue nggak kuat kata dia gitu ya, gue nggak kuat, gue dingin banget, badan gue pada sakit kata dia. Terus gue harus gimana gitu? Apa gue bikin obor kayak gitu atau penghangat itu? Terus dia diem aja bang, dan tuh dengan muka keadaan biru ya. Biru, giginya udah bunyi-bunyi lagi kan. Gue panik nih, gue minta tolong sama teman gue tuh nggak ada pulas banget dia bang. Nggak ada respon ya? Iya nggak ada respon. Akhirnya gue langsung menuju lagi ke warung itu bang. Ke warung saya sampai bilang kayak gini, Pak, di sini masih tempat lagi nggak, teman saya kedinginan. Loh apa saya kedinginan, namanya teman saya nggak kedinginan karena dia udah parah banget dinginnya. Dan itu di warung itu bilang kayak gini bang, tujuan dan niat kamu mau ngapain kesini? Itu sama kayak yang ada di hotel itu. Oh iya. Nah, gue kaget dong bang. Nah yang bikin gue kaget ini kenapa omongannya itu sama orang yang gue nanya alamat itu, ya kan? Ya gue jadi kayak takut ya bang ya. Kok bisa sama gitu ya bang ya? Akhirnya gue ngutusin balik dong. Pas balik gue lihat dia udah tidur bang. Si teman gue ini udah tidur. Gue nggak tahu dia pingsan ataupun benar tidur. Apapun dia tadi itu lagi ngigo, gue nggak ngerti. Apa dia kesurupan pun gue juga nggak ngerti. Dia tidur, gue pun tidur bang. Nggak lama di situ bang. Jam 2 malam gue dengar kegaduhan orang. Kegaduhan orang itu dalam arti kayak pengunjung juga kayak gue. Gue dengar suara mobilnya parkir di samping mobil gue. Dan gue dengar suara buka pintu, turun dari mobil, suara canda tawanya orang itu mau ngecamp di mana, itu gue dengar semua. Dan dia main LED LED lampu itu bang, kayak nyerot-nyerotin ke mobil gue. Sedangkan mobil gue kan kayak embun semua kan. Nah kalau kelihatan lampu kan kayak bayangan doang kan bang. Nah pas sampai bayangan kayak gitu, gue memutusin untuk bangunin temen gue. Takutnya orang yang di luar ini salah paham bang tentang akan gue di dalam situ. Gue bangunin temen gue, bangun ada orang, takutnya nanti orang itu salah paham. Kita nggak ngapa-ngapain di sini, disangka ini kita ini melakukan hal sesuatu kayak gitu. Akhirnya dia bangun bang, tapi bangunnya nggak bangun seger, kayak bangun ngantuk. Terus dia bilang, iya gitu doang. Dia pas gue liat
melek-melek ayam gitu ya bang. Gue mutusin keluar bang. Biasa seolah-olah gue tuh ada di mobil itu, gue nggak ngapa-ngapain. Dan itu gue masih belum nengok mobil ke samping bang, karena gue soalnya masih rame kan. Dan pas gue tengok bang, di mobil belakang gue, itu mobilnya nggak ada bang. Mobilnya nggak ada, tapi suaranya masih ada. Masih ada orang? Nggak ada orang, suaranya masih ada. Dan itu seketika gue sepanik jadi-jadinya, masuklah mobil. Dan gue suruh tidur lagi aja. Terus dia nanya, kenapa? Tidur lagi aja. Tidur. Nah, di situ gue nggak tahu juga tiba-tiba gue tidur ataupun pingsan ya bang. Tertidurlah gue bang. Nah, di tidurnya gue ini ada keganjian lagi bang. Gue ditemuin sosok anak kecil. Dia itu kayak megang lilin gitu bang. Kayak megang lilin. Dan dari anak ini bilang, kamu kalau mau selamat pegang lilin ini sampai kamu pulang. Dan gue kan nggak ngerti ya, maksudnya apa ya? Kalau kamu mau selamat pegang lilin ini. Gue dikasih lah bang sama dia, diambil lah, ya kan? Pas gue ambil, jaga lilin ini sampai kamu pulang. Terus gue bilang mengiyakan, iya. Ini untuk bahasa apa? Bahasa normal lah gitu ya bang ya. Gue pegang lilin ini, gue taruh lah, gue pegang gini. Nah, gue terbangun di jam 8:30 pagi bang. Posisi tangan gue kayak gini. Oke. Tangan gini, dan gue dibangun sama temen gue. Bangun. Nah, pas gue bangun, gue kaget bang, lilinnya nggak ada. Nah, gue nyari dong, karena gue dikasih lilin kan, amanat dari anak kecil itu kan. Apa tuh namanya? Nyari lilin. Lilin mana lilin? Lilin apa? Nggak ada, lu nggak megang lilin. Gue megang lilin tadi. Begitu. Enggak, lu nggak megang lilin, katanya. Kalau nggak ada lilin itu, kita nggak bisa selamat dari sini. Begituin? Iya. Cari lilin dulu. Lu nggak megang lilin. Orang dari tadi belakang gua, kok juga tidur tadi kayak gitu kan sama teman gue yang satu cewek lagi. Enggak, gua nggak mau tahu. Pokoknya lilin itu harus dapat. Emang nggak ada dan gue diem bang. Tadi gue kayak mikir, itu mimpi apa enggak ya? Apa nyata gitu ya? Karena kalau nyata lilinnya nggak ada bang. Dan teman gue nggak ada yang lihat. Sedangkan gue posisi gue udah begini. Iya, udah memperagakan. Iya, memperagakan. Dan harusnya kan kalau memperagakan lilinnya ada dong bang. Dan tangan gue udah seukuran lilin itu bang. Masih kayak gini udah. Otomatis kan ada barangnya tapi nggak ada, harus ada barangnya dong kan, karena udah ukurannya gitu kan. Nah, ini nggak ada bang. Singkat cerita, gue masih ingat perkataan bapak gue dong. Bapak gue kan kayak ngerti, paham hal-hal kayak gitu juga bang ya. Kalau lagi ditakutin di luaran sana, kamu ambil pasir, kalau enggak ambil air, itu kamu bacain, terus kamu siramin sekitar kamu, biar orang-orang itu atau makhluk-makhluk jahat itu nggak jahil atau nakut-nakutin kamu atau menggentayangi gitu. Itu untuk apa? Untuk jaga-jaga aja. Itu untuk ada darurat ya katanya. Itu kalau pergi jauh ataupun apa. Nah, karena gue dengar bapak gue pernah bilang kayak gitu bang, gue peragain, gue ambil air bang, ambil air mineral 2 botol, gue bacain, gue siramin ke 4 mobil ban gue. Karena gue ada punya feeling ke anak kecil itu, gue takutnya teman-teman gue kenapa-napa bang di jalan ya kan. Nah ternyata pas gue udah siram 4 ban, itu tujuannya ke, kalau nggak salah di Bandung itu namanya Batu Cinta bang. Gue nggak tahu deh wisatanya. Pokoknya di wisata itu ada kayak kafe, kayak bentuk-bentuk perahu gitu bang. Nah itu sebutnya mungkin kayak Batu Cinta kalau setelah ingat gue. Tujuannya ke sana lah. Nah kalau dulu itu pas jalan itu masih banyak jurang bang, kayak belum ada batasan-batasan gitu. Jadi kayak bener-bener polos aja gitu. Nggak ada batas pembatas jalannya. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya bang ya, karena gue belum kesana lagi. Pas udah belok, itu pas gue liat bang, itu sebelah kanan gue jurang. Pas gue belok kiri, di kiri gue jurang. Pokoknya kiri kanan, setiap belokan tuh ada jurang bang. Ada 2 jurang yang gue tahu itu ya. Dan itu pas gue mau menuju ke Batu Cinta itu, gue mutusin untuk temen gue yang bawa. Karena gue kayak kebayang-bayang sama anak kecil itu. Kayak gue nggak pede gitu bang, lebih nggak pede lagi kalau sekarang. Temen gue bawa bang.
Dia selamat bang, sampai Batu Cinta itulah ya. Di tempat wisata itu enjoy aja bang, nggak ada masalah apa-apa, kayak orang wisata biasa. Singkat cerita udah selesai wisata, gue balik lah bang. Masih dia yang bawa. Pas udah mau turun ke perbukitan, itu ada delman bang. Delman. Ini gue masih ingat banget, 2 anak, 4 ibu-ibu, sama 1 kusir bapak-bapak. Dan itu gue ada kecelakaan kecil bang. Gue nabrak delman itu. Pas ketabrak itu, kalau ditabrak pasti kita marah dong bang. Iya. Pasti ada lah ibu-ibu ngoceh-ngoceh gitu kan. Ini enggak bang. Semua yang ada di delman itu diem, dan semua yang ada di delman itu tertuju matanya pada gue semua dengan tatapan kosong. Posisi lu duduk di depan Di ya? depan. Apa tuh? Ibu kata 2 anak 4 orang itu, 4 ibu-ibu sama 1 kos itu semuanya natap ke gue dengan tatapan kosong. Nah, itu temen gue udah cabut bang. Maksud gue kayak orang mau lari. Gue bilangin dia, jangan lari, nanti kita takut digebukin massa. Karena kita salah. Kita nabrak apa? Nabrak delman. Dia nggak ngiruin gue bang. Nah, karena dia cabut, dia panik. Gue pun juga panik dong bang pastinya kan. Karena kan nabrak delman kan, yang di delman itu bukan 1-2 orang, bahkan sampai 7 orang lah kayaknya ya. 4, 2 sama 1 ya. 7 orang. Nah, gue kayak memastikan itu di spion bang. Takutnya ada trouble atau jatuh apa gimana ya bang, korban gitu ya. Gue liat lah saya tengok bang, di spion itu delmannya nggak ada bang. Nggak ada delmannya itu. Delman itu nggak ada. Dan itu bener-bener makin takut bang. Dihantuin, kayak gue dihantuin. Gue bingung ada apa ini gue gitu kan. Ada apa? Masih belum di situ doang bang. Pas gue ke minimarket, salah satu minimarket di daerah Bandung, pertama kali ketemu minimarket, gue memutuskan untuk ngeres bang situ untuk beli cemilan sama minuman. Gue berenam, gue ada turun paling terakhir. Pas gue udah terakhirnya gue buat nutup pintu, gue dengar suara langkah kaki turun dari mobil bang. Mobil yang gue kendarin itu. Sedangkan kita berenam, yang 5 itu udah masuk ke arah minimarket. Nah gue terakhir, pas gue nutup, dia emang nggak buka pintu bang, tapi gue dengar suara langkah kaki dia turun dari mobil. Turun lah. Gue masih positif bang, anggap aja mungkin orang lain, ya kan? Gue tinggalin mobil sebentar, gue lihat emang nggak ada orang bang. Kosong. Masih positif bang. Masih positif, belanja. Nah, di sini ternyata gue nggak tahu temen gue ini, cewek ini, dia peka juga pas di awal di Ranca Upas atau pekanya pas di saat pulang ini bang. Ternyata yang dengar suara langkah kaki itu bukan gue doang, tapi teman gue satunya lagi, yang cewek itu, dia dengar juga. Kalau dia bedanya, dia nggak denger yang di minimarket itu, tapi dia di res keduanya dia denger bang. Karena gue ada 2 kali ngeres. Nah, singkat cerita, dari minimarket itu gue jalan. Nah, ini ngeres kedua bang. Ngeres kedua, habis ngeres kedua itu gue turun lah. Dan saking gue masih penasaran sama suara itu, gue mutusin untuk terakhir bang, balik. Untuk mutusin terakhir turun lagi. Dan pas gue tutup pintu, yang kalau ini ada suara pintu nggak ada orang bang. Nutup pintu tapi suara kakinya ada, dia nggak ada orangnya. Ini lebih horor lagi kalau yang keduanya ini. Nah, di situ gue tanya, kita ini berenam ya? Iya, dari kemarin berenam. Tapi lu denger gak? Lu pernah merasa nggak? Terus teman gue satu yang lagi tuh bilang, kenapa? Lu dengar suara kaki ya? Terus gue nengok ke dia, lu tahu? Katanya. Gue dengar tadi, katanya. Gue pas banget lu buka tutup pintu, gue dengar suara pintu langkah kaki. Nah, dia tahu tuh bang. Sampai situ,
apa tuh namanya, tuh jangan cerita di sini, kita masih di wilayah dia. Baliklah bang, gue balik sampai Jakarta aman-aman aja bang, alhamdulillah. Pas sampai Jakarta, singkat cerita mau tidur, gue dimimpin lagi bang. Dimimpin itu pas masih di perjalanan ya bang ya. Pas masih perjalanan, habis dari rest itu gue ngeliat apa tuh si cewek ini, temen gue bertiga di depan, gue dua, supir belakang, supir sama gue. Nah yang satu di belakang, satu sama carrier bang. Pas udah mau lepas dari rest area kedua, nah gue penasaran bang, mata gue tertuju lagi sama spion yang tengah itu, yang buat arah apa tuh ke rumah-rumah belakang ya. Gue kayak penasaran aja, kayak kelibatan gitu ya. Pas gue kelibatan kayak gitu, itu ada anak kecil yang di mimpi gue bang, di belakang teman gue itu ya. Anak kecil? Iya. Jadi kan dia kayak tiduran buat bantalan gitu bang, carrier itu kan. Nah itu pas gue di kaca itu, temen gue itu lagi senderan sama anak kecil itu, yang di mimpi itu. Pas sudah singkat cerita itu, gue lihat, wah itu apa tuh? Itu anak kecil yang apa? Yang ada di mimpi gue. Gue masih positif bang, belum cerita itu. Gue nyampe rumah bang, sampai rumah, dimimpiin lah gue. Pas dimimpiin, ada anak kecil itu lagi datang di mimpi gue, bawa lilin. Ternyata lilin yang dibawa itu udah mau habis bang, udah mau habis. Terus dia bilang, kamu kalau kesini jangan sembarangan, jangan sembrono, jangan sompral, kayak gitu. Kalau seandainya, ini kalau ini bahasa manusianya bang ya, kalau seandainya rumahmu saya acak-acak, kamu terima nggak? Kayak gitu. Karena kamu udah apa? Udah jaga lilin ini, kamu tiup lilin ini. Karena kamu udah apa, bisa melewati semuanya ini. Ditiup lah sama dia, sama gua, ditiup. Nah itu terus pas udah ditiup, diambil, langsung dia pergi senyumin gua. Nah di situ gua apa tuh namanya, kayak mikir, oh apa mungkin perilaku gua yang sompral ini yang bikin gua seperti ini. Dan gue juga nggak tahu yang teman-teman gue di tenda ini ngapain aja. Dan sedangkan gue juga ya gue nggak mau ngorek-ngorek bang, mungkin kan itu kayak privasi gitu ya. Ya kita namanya udah gede, ya kita kayak profesional aja ya bang ya. Kayak istilahnya ngerti aja lah, namanya pergaulan gitu kan. Gue nggak tahu mereka di dalam tenda ngapain, gue pun juga ya nggak ngapa-ngapain. Intinya gue mikirnya gangguan gue ini ya karena gelas yang gue buang ini mungkin kena sosok dia, ataupun ya mungkin kena dari bangsa-bangsanya dia lah gitu ya bang ya. Akhirnya bikin gue ini yang agak aneh menurut gue gitu ya kan. Nah sampai situ, udah bang, itu gue bakal istilahnya buat pembelajaran lah, gue gak bakal seperti itu lagi di alam-alam gitu bang. Oke, thank you banget nih. Iya. Gue sudah mau membagikan sebuah kisah nih ketika ingin liburan ke Bandung ya. Iya. Oke, bang, di sini gue mau mempertanyakan. Iya boleh. Pas awal lu mulai perjalanan nih melewati tol Cipularang ini, yaitu di kilometer 93 sampai 97. Iya. Nah itu bener-bener mobil yang pas mau nyalip itu lu bener-bener ngeliat bang, karena emang bener-bener jelas banget itu mobil bang, bukan kayak apa ya, bener-bener mobil. Karena ngeliat karena dia kecepatan tinggi ya nggak mungkin kan, biar dia lewat dulu gitu kan, biar dia lewat dulu baru gue nyalip kan. Dia nyalip, mobil gue ampasan anginnya gue kenceng banget, dia kecepatan tinggi bang. Kalau nyalip kan kita kelihatan dong, mobil yang di depannya lewatnya kelihatan ya. Ini nggak ada mobilnya bang. Tapi pas lu salip, lu ngeliat ke depan nggak ada mobilnya. Mobil apa tuh yang di depan lu? Ya truk yang tadi itu yang belum gue nyalip karena mau gue nyalip. Cuman itu doang? Iya. Nggak ada mobil lain? Nggak ada lagi. Itu mobilnya hitam semua bang. Hitam semua. Dan mobil yang nyalip lu ini warnanya? Abu-abu. Silver. Karena truk box gitu ya bang. Truk box sama mobil pribadi warna hijau kelumutan gitu bang. Hijau lumut gitu. Dan diakui sama temen lu? Nah posisi samping lu ini kan temen lu nih. Iya. Nah temen lu ini tidur nggak? Tidur. Nah karena gue oleng bang, bangun dong. Dia bangun. Kenapa? Ada mobil. Tadi gue nyalip. Ada mobil nyalip. Gak ada mobil di depan kata dia. Ada mobil. Pas gue lihat emang gak ada bang, bener.
Tapi gue ngeliat tadi pas di sisi kiri itu, gue ngeliat mobil jelas banget. Dan mereknya pun lu tahu. Tahu gue bang. Itu yang agak aneh menurut gue. Nah soalnya di tol Cipularang ini, gue itu sering dapat berita. Jadi di kilometer 93 sampai 97 itu banyak kecelakaan akibat mobil misterius. Oh. Gue sebenarnya juga nggak tahu ya bang kalau apa tuh, kalau emang ada hal cerita kayak gitu ya. Kalau kita ya namanya apa ya percaya diri aja, Allah alam lah gitu ya kan, namanya takdir sama jodoh udah Allah yang ngatur lah gitu ya. Saya kita ya emang kejadian halan itu ya waktu itu emang gua rasakan seperti itu bang. Iya untungnya aja lu nggak langsung ambil ya. Iya. Kalau lu langsung ambil, wah gua nggak tahu deh bang. Kayaknya yang kalau seandainya emang gua gambarkan ya bang. Kalau andaikan gua bakal nyalip, itu kan keadu nih bang. Ini posisi gua ada truk nih bang. Otomatis kan kalau ke adu, ini kan ada sedikit perlambatan dong. Ini kemungkinan hantam truk gede itu bang. Udah habis nganter truk, terus bisa juga mobil ini kepelanting ke sebelah kanan. Kayak pembatas jalan itu sebelah kanan, dan gue balik lagi ke bahu jalan. Itu bakal keguling parah sih bang. Karena emang bener-bener mobil yang nyalip itu kecepatan tinggi banget bang. Bener-bener tinggi. Nah itu berarti lagi di pas ada tanjakan. Iya, tanjakan menurut gue sih nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Ya agak landai sedikit tapi ya emang nanjak bang. Karena dari jauh juga kelihatan agak nanjak dia. Dan itu kalau pas gue liat mobil ke tanjakan itu otomatis kan kalau tanjakan dia agak sedikit pelan dikit ya, walaupun dia kecepatan tinggi kan. Dan dia mobilnya nggak ada. Kayak gitu. Dan nggak di situ aja. Ketika lu sampai mau Ranca Upas nih ya. Mata lu nih sempet digelapin ya. Iya. Bener banget bang. Jadi mata gue tuh kayak digelapin 3-5 detik gitu. Itu jalan di depan tuh gelap bang. Dan pas udah emang sebentar banget sih bang. Gelap. Pas udah normal lagi. Itu di depan gue batu gede banget bang. Itu mobil udah siap nubruk tebing bang. Iya sih kalau misalnya lu masih ngegas terus. Wah gue nggak tahu deh jadinya bang. Bisa nabrak. Iya. Oke nih Bang B. Sebelum mengakhiri cerita nih, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman sisa lain yang ada di rumah? Oke. Mungkin buat kalian yang suka main di alam mungkin ya mas ya. Main di alam ya mungkin kita jaga sikap ya. Dari perilaku, omongan, atau perkataan-perkataan yang mungkin yang nggak harus diucapkan di sana lah. Itu intinya kita tetap positif biar perjalanan kita ini berangkat sampai pulang itu selamat. Pesan gue sih itu aja bang. Oke nih Bang B, sekali lagi terima kasih nih udah mau bagi cerita nih ketika liburan ke daerah Bandung nih. Oke mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.